Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Not so good atau good teman-teman. Ya, kita ngelihat progres pergerakan market akhirnya dapat diskon lagi ya. Kita udah pull back after testing $70,000 tadi malam banget. Habis itu langsung turun ya. Itu kejadiannya pas kita lagi live streaming tuh sama SAG juga teman-teman sekalian. Jadi 70.000 nyampe, kita lagi bahas beberapa poin seperti berbicara soal opportunity untuk akumulasi koin lagi, jadi nyari discount price untuk start cicil beli ya di spotnya. Itu salah satu yang kita bahas semalam. And then ya selebihnya udah sih ya membahas seputar beberapa opportunity di futures market dan juga ya gimana cara kita pemanfaatan yang ideal ya. Jadi banyak banget discussionnya guys. And yang menarik adalah begitu 70.000 dites, kita ngelihat Bitcoin start sliding ya, turun banget ya sampai akhirnya break dari salah satu pola kecil. Nanti kita akan bahas teman-teman. Tapi before ngomongin itu, saya pengen update beberapa hal. Jadi kita dapat kabar ya tadi malam kalau Silk Road ya Bitcoin hasil sitaan DOJ ya, Department of Justice, itu dipindahin ya ke wallet yang lain. Jadi nominalnya tuh lumayan besar, $2 miliar lebih kurangnya, around 29.799. Dan banyak orang berspekulasi kalau ini bakal dijual, ada hubungannya juga dengan US National Debt yang katanya sudah mencapai all time high ya, utang negara Amerika Serikat. Ya kayaknya bakal terus naik sih, nggak bakal bisa ya nggak tahu ya teman-teman ya, apakah mereka akan menggunakan Bitcoin hasil sitaan ini untuk bayar hutangnya. Itu pun nggak cukup teman-teman ya, nominalnya besar banget, $2 miliar, geli-geli kalau yang dipindahin cuma segini mah nggak bakal cukup ya, nominalnya besar banget. Last time I check, iya benar banget nih ya, nih kita lihat nih teman-teman ya, US National Debt Tracker ya, ini dari Watcher Guru punya website teman-teman. Wah, dia niat banget dibikinin ya. Sebenarnya ada juga ini sih, US Debt Clock. Nah, ini dia nih ya, US Debt Clock. Nih, teman-teman. Tinggal cek di sini juga bisa sih. Lebih lengkap malah ya. Tinggal kalian lihat aja tuh, kalian mau cek apanya tuh. Lengkap ya. US National Debt-nya udah 35 ini triliun dolar guys ya, triliun dolar. Dan sementara yang dipindahin kayak cuma berapa tadi? Yang dipindahin cuma $2 miliar ya, 2B sama 35T, jauh guys, jauh banget. Jadi saya nggak tahu apakah dia akan pakai itu untuk bayar hutang atau gimana ya. Tapi yang pasti that's big guys ya, so big. Nah berikutnya yang saya pengen sampaikan juga, sebenarnya tadi malam ya, ini kita berbicara soal fear atau FUD ya, yang sekiranya bakal merangsek masuk lagi untuk bikin market kelihatannya goyang lagi teman-teman. But at the same time, ini interesting ya kalau menurut saya. BlackRock belanja $205,6 juta per tadi malam ya, dan ini lumayan jarang. Ya, kenapa saya katakan demikian? Lumayan jarang. Kenapa? Maksudnya gini teman-teman, lumayan jarang dalam arti biasanya menjelang FOMC BlackRock itu paling jarang belanja ya, sampai sebanyak itu menjelang FOMC. Teman-teman boleh tarik balik data-data sebelum-sebelumnya, karena saya juga almost setiap hari ya bikin video Bitcoin, dan every time kita ngelihat menjelang FOMC itu biasanya mereka nggak belanja banyak. Nah, ini terlihat dari kompetitornya kayak Fidelity, Bitwise, mereka berjualan gitu kan. Dan selebihnya 0,0000, sementara Grayscale jualan $54,3 juta. Meanwhile BlackRock beli sendirian senilai $205,6 juta. Dan sebentar lagi BlackRock bakal $20 miliar guys, total Bitcoin yang mereka pegang dalam bentuk ETF inflow ya. Total sih. Ya pokoknya begitu teman-teman. Jadi ini adalah something yang bisa dibilang cukup jarang, dan ya kalau kita lihat pergerakan seminggu ini, saya rasa selain dikarenakan faktor FUD yang tadi malam ya, seharusnya the biggest impact itu akan datang dari FOMC yang akan disampaikan oleh kalau disampaikan ya seperti biasa ya, Jerome Powell memang yang menyampaikan ya. Itu tanggal 1 teman-teman sekalian, di hari Kamis pagi. Dan kalau menurut pandangan saya ya, seperti yang saya bilang di previous video, di previous live streaming,
Fed interest rate decision very likely akan tetap sama, tapi nanti pas press conference, saya pikir Jerome Powell akan dovish, dan Jerome Powell dovish ini yang bisa men-trigger market untuk cenderung bergerak, mungkin balik bullish lagi ya. I think ya, that's one of the probability yang saat ini kita lihat teman-teman sekalian. Dan ya tadi saya ada sempat update ya di sebenarnya ini berbicara soal, well, I can see that Bitcoin is very very bearish ya. Kalau chartnya kita balik guys ya. Jadi cara ngelihatnya gimana teman-teman, gini ya, kita pakai Fibonacci retracement from top to the bottom. Nah, kalian pasti pernah dengar dong istilah dead cat bounce ya. Dan I think ini kebetulan dia testing juga terhadap area imbalance yang ada di sini. So it's technically confluence ya antara imbalance dan juga Fibonacci 0,5% alias dead cat bounce scenario tuh biasanya kalau berdasarkan teorinya. Dan kemudian kita ngelihat di sini ada fake out ya kan. Ini jatuhnya dia break ya and retest, tapi kemudian terfake out dan dia turun lagi gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat kondisi kayak begini, well, I pretty much believe that Bitcoin at the end of the day, saya nggak tahu kapan, dan saya nggak coba untuk nge-call juga kayak kapan Bitcoin akan ya, bergerak ke ATH baru. But at the end of the day, I think secara pergerakan ini udah kelihatan banget ya bahwa ada proses building momentum. Dan kalau secara pola pun teman-teman, seandainya saya tambahkan, pasti pernah dengar dong istilah ascending broadening wedge pattern ya. Kita buka ascending broadening wedge pattern di sini, right? More or less kayak gini guys. Nah, ini kalau ascending broadening wedge pattern tendensinya adalah melanjutkan penurunan ya. Di sini nggak melanjutkan sih, ini jatuhnya reversal ya. Tapi ada pun yang kondisi kayak begini gitu ya. Jadi dia turun, naiknya korektif membentuk ascending broadening wedge, habis itu dia turun. Faktanya setelah kita sampaikan beberapa poin itu ya, ini memang secara price action ya mendukung, secara ETF mendukung ya, beberapa data yang kita punya saat ini juga demikian mendukung, seperti US yang rencananya akan melakukan rate cut pada September nanti, kemudian ada US election, berdasarkan data-data sebelumnya US election itu cenderung memberikan dampak yang positif terhadap market dan lain sebagainya. Jadi ini I think it's just a matter of time ya, ini cuma tinggal masalah waktu. Dan kita balik chartnya guys. I hope you guys ready. Here we go ya. Kalau kita balik chartnya, in case kalian bilang tadi, well, it looks so bearish ya kan. But if kita balik chartnya teman-teman, kalian bisa lihat juga bahwa technically it is ready ya untuk dia create higher high. Memang problemnya adalah dari kemarin ya, 68.300 ya, $68.300 masih menjadi challenge nih untuk Bitcoin harus bisa breakout. Dan tampaknya beberapa kali kita gagal ya breakout dari situ, bahkan termasuk dengan candle yang terbentuk kemarin, karena ujung-ujungnya jadi nge-wick doang, dan wick candle-nya itu testing resistance line yang terbentuk dari trend line ini. So far sudah 5 kali sih kita testing di situ guys ya. Bukan 5 kali lah, 4 kali ya. Karena yang pertama kan initialnya, habis itu dia tes di sini ngebentuk trendline yang pertama, habis itu dia tesnya kedua kali, 3 kali, dan ini keempat kali. Jadi pertanyaannya adalah apakah teori semakin sering resistance atau support di tes akan semakin lemah. Nah, kalau misalkan teori itu benar, ya hopefully ini cuma masalah waktu. Dan pada dasarnya saya pun masih percaya teman-teman sekalian ya. Ini kalau dari saya punya wait a minute, let me check. Ini di bawah ya. Saya pernah ada update ke teman-teman kan during summer ya, holiday, itu pergerakan market seperti apa. And I do believe kalau ini adalah the final dip yang kita dapetin, which is kemarin itu teman-teman ya, the moment Bitcoin back sampai ke 53.300 testing. Dan saya lihat di sini ya, sebenarnya ini punya kondisi yang lebih kurangnya sama dengan kondisi pada summer holiday pada Maret 2023 sampai Oktober 2023 tahun lalu. Jadi timbul pertanyaan, sekarang ini apakah kita akan mengalami proses yang sama? Jadi kalau misalkan sama,
Otomatis Juli adalah bagian dari recovery-nya saja, dan itu artinya kita masih akan meneruskan konsolidasi ya di dalam pergerakan ini. So let me check teman-teman sekalian ya, just to make sure. Kita coba munculkan di sini aja deh. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Kalau misalkan berdasarkan saya punya bukan saya punya ya. Kalau misalkan berdasarkan kita ngambil data dari tahun 2023, well, take a look at this one, guys. We have the corrective pullback, we have the final dip, and then we have the recovery. Dan harusnya pretty much very very soon kita masuk ke fase konsolidasi atau boring situation. Ya, how long? I don't know guys ya. Kita nggak bisa nebak dengan pasti seberapa lama dia akan masuk ke dalam fase boring itu. Dan yang saya tahu adalah fase boring ini so far seperti yang kita jabarkan ya di live streaming dan di previous video update, ya di monthly perspektif, lagi-lagi ya, kalau kita berbicara monthly perspektif, dan ini sangat disayangkan loh guys, tinggal 1 hari lagi Bitcoin harus bisa, kalau bisa ya, closing di atas ini. Tapi kalau misalkan nggak bisa sekalipun, I don't really care. Kenapa? Karena in the end, yang penting ini, ya, jadi kita ngelihat bahwa liquidity yang ada di bawah low point bulan Mei itu sudah di-sweep, sudah disapu bersih. Jadi udah dibuang barang-barangnya ya. Ibaratnya ini kalau para retail traders ya, yang mereka punya liquidation level tepat di bawah low point bulan Mei atau low point bulan Juni aja, itu dua-duanya udah kena sweep semua. Jadi bablas habis itu baru market balik recovery. Tujuannya apa? Untuk mengundang likuiditas untuk membuat ya whales ini bisa beli barang lebih banyak. I guess that's what happened ya with the market recently. Dan dengan demikian ya kita masuk ke dalam boring zone lagi before finally we can see a great push ya untuk creating all time high. Tapi yang penting balik lagi teman-teman, kita balik ya inversion therapy ya guys ya, inversion therapy. Jadi dibalik teman-teman. Begitu ngelihat chart kayaknya ini bullish banget, tapi gue udah mulai nggak yakin deh. Dibalik chartnya dan kalian ngelihat bahwa ini kayaknya bearish banget deh. Nah, itu berarti kalian confident sebetulnya. Dan yang penting yang perlu kita pahami adalah, again ya guys, reminder dari saya, as an investor, kalau teman-teman adalah investor, kalian pengen invest di Bitcoin, maybe for this cycle, probably, kalau saya boleh menyampaikan teman-teman apa adanya, only if you guys considering invest di Bitcoin, ini harusnya udah telat. Ya, which is kita yang mungkin udah lama aktif ya, kalau teman-teman yang mungkin aktif pantengin YouTube channel saya juga udah dari 2022, 2021. Well, kita udah ngomongin soal akumulasi itu jauh dari zaman-zaman harganya masih di kisaran dekat 15.000, 20.000 ya. Ketika ada recovery pun ya kita ngelihat all of this as part of the opportunity. Every dip is buying opportunity. Saya ada jelasin ya di Twitter, nggak tahu nih di tahun kapan ya, saya sempat bilang seperti itu. Dan ya balik lagi, setiap kali kita ngomongin every dip is buying opportunity, ya mereka atau yang bearish ya gitu kayak gitu ya. Saya nih teman-teman ya, even BTC dip 20%, we're still in the pre-bull market phase ya. Remember you already wait a whole year bla 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 bla. Ini kalau ditarik ke bawah panjang teman-teman. Tapi ya demikian kita pernah sampaikan hal tersebut. Nah, tapi kalau teman-teman bilang, Vin, gua beli Bitcoin sebagai store of value, itu nggak telat ya. Dalam arti bukan telat sih, tapi kita ngomongin waktu itu kan terus berjalan, inflasi terus berjalan, pemerintah terus cetak uang. Sampai kapan? Ya sampai anak cucu kita mungkin lahir pun masih akan dilakukan gitu loh. Dan the moment mereka lakukan itu, it means Bitcoin dengan fundamentalnya punya keterbatasan supply itu menjadi aset pilihan untuk mengcounter. Iya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat progres Bitcoin in the long run sebagai store of value, ini oke. Nah, teman-teman kalau pegang atau kalian beli Bitcoin, kalian punya tujuan adalah untuk menjaga value aset kalian seperti kalian membeli emas batangan. That's different. But if you considering kalau kalian beli Bitcoin sebagai investment, ini yang saya rasa kurang tepat. Kenapa? Karena Bitcoin untuk dia 2x dari sekarang itu butuh dia $120.000 ya. Untuk dia 3x butuh $190.000, dan itu angka yang luar biasa masif guys
ya. Tapi ada fun fact ya. Saya tadi ketemu sebenarnya ya di mana tadi pembahasan ini dia ya, Bitcoin Archive ya. Saya ngelihat di sini pembahasan yang dia sampaikan cukup menarik. Orang-orang meragukan Bitcoin bisa nggak ya 200.000 dalam waktu yang relatif singkat. Kenapa meragukan? Karena berbicara soal market cap Bitcoin itu angkanya sudah besar sekali. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan kondisi tersebut terrealisasi, Bitcoin itu perlu naik around 3x, which is maybe about, I don't know, maybe mungkin around 3,9 triliun dolar atau 4 triliun dolar ya dari segi market cap. Apakah itu possible? Well, apa yang disampaikan oleh Bitcoin Archive menurut saya masuk akal. Dia bilang, ingat ya, Nvidia itu nanjak dari 2024 by the way, awal teman-teman. Total 2 triliun dolar hanya dalam waktu 6 bulan aja. Sampai akhirnya dia mencapai topnya. Ini adalah Nvidia punya market cap. Dan itu terjadi hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya kalau mungkin kita mengharapkan Bitcoin ke 200.000 dolar ya kayak dijelasin tadi, itu kan butuh market cap yang sangat-sangat besar. Ya tapi kalau misalkan kita ngomong yang realistis, 100.000 dolar Bitcoin price dengan market cap saat ini, dia naik maybe around 2,5 mungkin ya teman-teman, itu udah bagus sekali dan akan cukup mudah sebetulnya untuk bisa tercapai ke sana, mengingat ETF sudah mulai aktif diperdagangkan, kemudian juga ya beberapa statement dari si Donald Trump ya, tapi saya nggak tahu tuh beneran oke atau enggak, karena kemarin banyak orang memperdebatkan ya, ini begitu Donald Trump bilang dia tidak akan jual Bitcoin dan jadikan Bitcoin sebagai reserve asset untuk negara Amerika Serikat, gak lama dijual kan tuh sama DOJ katanya ya, tapi ini kan belum tahu nih, belum terkonfirmasi benar-benar dijual atau enggak. Tapi kalaupun demikian ini dijual, probably Donald Trump akan jadi senjata gitu guys ya. Dia akan ubah sentimen itu jadi bullish lagi dengan cara ya udah dia jual segitu, gue beli segitu, 2 kali lipat gitu. Nah itu ya permainan yang sangat bisa dimainkan sebetulnya. Cuman balik lagi ya, ini apakah jadi senjata politik atau bukan gitu kan. Jadi saya nggak mau ngomongin ke sana teman-teman. Ya in the end kita fokus aja terhadap data-data yang disajikan kepada kita, dan secara price action pun menunjukkan demikian. Kita hanya terkonsolidasi selama 3-4 bulan terakhir, dan Bitcoin dengan konsolidasinya faktanya adalah ETF inflow-nya bertambah, and that's what matters buat saya teman-teman. Jadi saya ngelihat kalau ya para whales ini, para smart money, para institution ini ya mereka start untuk tetap accumulate dengan kondisi Bitcoin hanya konsolidasi 3-4 bulan terakhir. Dan itu udah cukup penting menurut saya teman-teman. Oke? Tapi ya, berbicara short term, I think there's a lot of you probably yang udah flipping ya, kayak ini bearish nih, ini bearish ya. Kenapa? Karena ya 70.000 dolar di fake out dan bla 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 gitu kan. Tapi memang faktanya adalah kalaupun kita masuk ke dalam fase koreksi ya pada perspektif time frame yang besar seperti daily, kita tuh masih di dalam range yang relatif oke kok. Kalau menurut saya ya, dalam tanda kutip, kalian perhatikan di sini, Bitcoin going up, reject, going up, flipping ya area tersebut dan rebound. Nah, ini kan flip nih, teman-teman sekalian tuh. Ya. Jadi SNR-nya itu dibalik dari yang tadinya resistance now became support ya kan. Maka teman-teman sekalian, saya pikir ini adalah range yang cukup normal untuk Bitcoin bergerak back and forth. Ya, ingat mungkin 3 minggu lalu saat tanggal ya 11 Juli, 12 Juli, 58.000 dolar 200 ya. Ingat teman-teman, ingat momen-momen itu. Ketika 3 hari dia rally, naik sampai 64.000. Seberapa Anda happy ketika Bitcoin di 64.700? Seberapa Anda bullish ketika Bitcoin di 64.700? Sekarang teman-teman, Bitcoin udah mencapai 70.000 dolar, but then dia koreksi ke 66.700, which is bahkan dari hari itu saja itu masih ada kenaikan sekitar 2,8%. Jadi 64.000 waktu itu bullish. Kenapa 66.700? Orang-orang bearish. Nah, ini kadang-kadang yang suka tidak masuk di akal ya. Jadi
perubahan emotion ya, roller coaster emotion yang ditimbulkan oleh pergerakan dan volatilitas harga itu sangat mempengaruhi perspektif teman-teman secara jangka panjang. Jadi kadang-kadang kita ngelihat kondisi kayak begini langsung panik, wah ini FUD nih, wah ini bakal dibanting lagi nih 50.000 lagi nih. See you on 53,000, see you on 48,000 ya, padahal kita konsolidasi. Nah, at this moment teman-teman sekalian, kalau Anda bearish dan kalau ada orang yang bullish, ini berarti menunjukkan marketnya hanya konsolidasi. In the end kita hanya akan back and forth saja, dan ternyata balik ke skenario ini ya, masuk ke dalam fase boring zone consolidation. That's it ya. On the lower time frame, simpelnya teman-teman sekalian, semalam saya sempat kasih teaser sedikit ya waktu saya update untuk Pit Network dan juga ICP. Bitcoin kalau lihat dari perspektif time frame 4 jam, intinya ini adalah part of the pullback. Jadi kalau saya hapus semua seperti ini ya, biar teman-teman lihat secara jelas proses analisisnya. Ini adalah high point terakhir, sudah berhasil di break high, dia creating new high point ya. Kemudian pada prosesnya teman-teman, kita bisa lihat ini going up, ini ada pullback, ini going up lagi, dan ini baru the first lower low yang kita lihat pada perspektif time frame 4 jam. So, buat time frame 4 jam, all of this adalah satu swing to the top. Oke, pakai Fibonacci bawah ke atas kayak gini. Nah, tambahin golden ratio 62% atau 61,8% dan 79%. Kalau saya pakai itu karena itu rasio krusial ya. Kalau misalkan itu dipatahkan juga ya udah, berarti Anda harus mempertimbangkan Bitcoin bisa lebih rendah lagi gitu loh. Bahkan bisa revisit ke $60.000. Kenapa? Karena ya technically kalian lihat ya, di level tersebut terdapat imbalance juga. Ya ini sih slightly di atasnya teman-teman. Tapi kita bisa ambil area ini juga nih ya, ini dekat. Nah, ini buat time frame atau perspektif 4 jam. Yang mana sebetulnya kalau di perspektif daily, all of this sampai ke bawah sini, ini adalah fair value gap-nya. Nah, oke, itu ada fair value gap-nya. Tambahin SNR. Pas teman-teman sekalian ya, $60.000 masih bisa direvisit gitu. Nah, kenapa saya katakan demikian teman-teman sekalian? Ingat, kita di fase boring, konsolidasi, ditarik ke bawah bukan berarti ini bearish banget. Bisa jadi hanya dia back and forth saja. Dan overall, kalau saya lihat sekilas di sini, well, Anda bisa perhatikan bahwa ini ada potensi juga kita ngebentuk sebuah channel. In the end bisa jadi ascending broadening wedge. Resiko juga kan buat market. Ibaratnya gitu teman-teman ya. Tetap saya akan sampaikan apa adanya. But in the end ya, balik lagi ke sini. Pergerakan ini adalah bagian dari pullback pada perspektif 4 jam dan pada previous swing-nya. Jadi kita bisa considering kalau proses ini teman-teman adalah proses yang relatif normal. Tinggal pertanyaannya adalah di mana kita dapat reaksi dan di mana kita bisa melihat Bitcoin kembali mengalami reversalnya, terutama pada perspektif time frame kecil kayak 30 menit, ya kayak 1 jam gitu kan. Karena dari situ ibaratnya gini, kalau di time frame kecil aja kamu nggak ngeliat dia reversal, gimana kamu yakin di daily, di 4 hour, di 1 hour dia bisa reverse juga? Dia bisa balik bullish lagi. Jadi logiknya seperti itu. Yang kita lihat saat ini adalah it creating ya lower low. This is gonna be the previous high point. So, what you need untuk melihat Bitcoin back to bullish adalah a claim di atas area 67.500. Dari sana baru teman-teman mungkin ada confident, wah ini masih bisa naik lagi gitu ya. Tapi kalau itu belum terjadi, well, Anda bisa ikutin struktur yang tersedia pada time frame kecil ini, sehingga Anda bisa mengetahui kalau selama sellers masih dalam kendali, masih dalam mendominasi, ya teman-teman tinggal ikutin aja sejauh mana dia bisa lari ke bawah gitu kan. Kalau dia turun lagi, nah, wah, retest lagi lower high lagi. Nah, mungkin pada satu titik dia ngebentuk, wah ini dia falling wedge, potensi reversal dan bla 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 bla. Baru di considering teman-teman. Kalau untuk saat ini data yang kita punya juga masih terbatas. Yang saya tahu adalah di 1 jam posisi kita sellers in control, 30 menit sellers in control, even untuk 4 jam sellers in control. Tapi ingat, the bigger pictures, the bigger direction ya. Overall directional bias masih dalam keadaan bullish. That's it. Okay? So that's gonna be the update for Bitcoin teman-teman sekalian. Ya, I'll see you guys around ya di altcoins update. Nanti saya cek di previous video altcoins mana yang kalian mention dan mana yang biasa ya komen pertama. Nanti akan saya review kembali dan akan saya support analisisnya dari segi price action atau technical analysis. So God bless to you all and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers. Bye bye.